Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kaum muslimin, kaum muslimat, seiman seakidah yang berbahagia. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membicarakan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbicara tentang manusia yang bangkrut. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Atadruna mal muflis?" Apakah kalian tahu wahai sahabatku apa yang dimaksud dengan manusia yang bangkrut? Qalu, sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhama wala mata'." Orang yang bangkrut di antara kami itu, wahai Rasulullah, orang yang tidak mempunyai uang lagi dan juga tidak mempunyai kekayaan. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muflisu min ummati." Orang yang sebenar-benar bangkrut itu di antara umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Pada hari kiamat nanti, kata Rasulullah SAW, dia membawa pahala puasa, pahala solat, pahala zakat. Wayati, tapi dia juga membawa waqarsyata mahaza. Dia telah mencaci orang ini, wa qadhafa hadza, dan dia telah menuduh orang ini, wa akala mala hadza, dan dia juga memakan harta orang ini, wa safaka dama hadza, dan dia juga telah menumpahkan darah orang ini, wa daraba hadza, dan dia juga telah memukul atau menyakiti orang ini. Fayu'tu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Kemudian pahala salatnya tadi, pahala puasanya tadi, pahala zakatnya tadi diambil dan diberikanlah kepada orang yang telah dia perlakukan dengan tidak baik tadi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alaihi, kalau seandainya kebaikannya itu habis sementara perkaranya masih ada lagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ukhidha min khatayahum, maka diambillah dosa orang yang telah dia hina tadi, yang telah dia ambil hartanya tadi, yang telah dia tuduhi lagi, dan semua yang tidak baik tadi, kemudian diberikan kepadanya dosa mereka, sebagian dosa mereka yang dia sakit tadi itu diberikan kepada dia, sehingga dia masuk neraka. Kaum muslimin, kaum muslimat, seiman seakidah yang berbahagia. Ternyata Rasulullah SAW jauh-jauh telah mengatakan kepada kita bahwa pada suatu saat nanti, di akhirat nanti, akan ada di antara umat Nabi Muhammad SAW yang rajin sholat, yang rajin berpuasa, yang rajin berzakat, dan puasa zakatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika perkara-perkara yang disebutkan oleh Nabi yang tidak baik tadi masih dia lakukan, akan mengakibatkan habis semua kebaikannya, bahkan kejelekan orang itu akan diambilnya, sehingga itulah yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang bangkrut. Kaum muslimin, kaum muslimat,
seiman seakidah yang berbahagia. Kalau kita lihat di antara dosa yang menyebabkan kita bangkrut di akhirat nanti apa? Nomor satu saja kalau seandainya kita bahas, wasyatama hadza, menghina orang lain. Rasulullah SAW pernah bersabda, minal kabair, sesungguhnya di antara dosa-dosa yang besar itu apa kata Nabi SAW? Bahwa seseorang itu menghina orang tuanya. Sahabat bertanya, bagaimana seorang bisa menghina orang tuanya? Wahai Rasulullah, ketika kamu menghina, ketika kamu menjelek-jelekkan, ketika kamu mencaci bapak seseorang atau ibu seseorang, kemudian dia membalas juga kepada kamu, maka sama kamu dengan menghina dan mencaci kedua orang tua. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, jangankan mencaci, menghina, yang lebih rendah daripada itu yang kita kenal dengan ghibah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian, sebahagian kalian menghibah sebahagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Maukah kalian memakan bangkai saudara kalian? Tentu kita tidak mau. Sama dengan seperti itu, ghibah itu baru. Rasulullah SAW pernah bersabda, atadruna manil ghibah? Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan ghibah itu? Kata Rasulullah SAW. Apa kata sahabat? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulullah yang mengetahui. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, zikruka akhaka bima yakrah. Ketika kalian menyebut saudara kalian, ketika kalian membicarakan saudara kalian, ketika kalian berbicara tentang saudara kalian itu bima yakrah, dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Kalau seandainya pembicaraan kalian itu dia dengar dan dia tidak suka, itu masuk dalam kategori ghibah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat bertanya lagi, kalau seandainya yang kami bicarakan itu betul-betul ada pada dia, kata sahabat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, itulah yang namanya ghibah. Kalau seandainya tidak ada, faqad bahatta, berarti kamu telah melakukan kebohongan yang luar biasa. Bisa-bisa masuk dari waqadha fahaza, sesuai dengan hadis yang pertama tadi, telah menuduh saudara kita yang dengan sesuatu yang tidak artinya tidak ada pada dirinya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, mungkin kita sudah berusaha sekuat tenaga kita, semaksimal kita untuk beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ittiba'ul sunnah, menjauhi bid'ah. Alhamdulillah, insyaallah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seandainya dosa wa syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza wa sabaka dama, kalau seandainya dosa-dosa yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mencaci seseorang, memakan harta orang lain, menuduh orang lain, menyebabkan orang lain tertumpah darahnya, menyakiti orang lain, itu juga akan mengakibatkan apa? Habis semua kebaikan yang kita lakukan tadi. Oleh karena itu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, beramallah kita dengan sebaik-baiknya dan berusahalah meninggalkan terutama menghibah, mencaci, menyebutkan sesuatu, membicarakan sesuatu tentang saudara kita sementara dia tidak suka. Apalagi kalau seandainya kita mencacinya. Bukankah kalau kita mulai menghibah itu akan berakibat nanti pas kita akan menghina, mencaci, menjelek-jelekkan, memburuk-burukkan. Yang pada akhirnya kalau kita terus lanjutkan, bisa-bisa kita mengatakan sesuatu yang tidak ada pada diri saudara kita itu, dan bisa kita jatuh kepada waqadha fahadha. Oleh karena itu, kita hindarkanlah. Stop membicarakan aib saudara kita. Stop membicarakan saudara kita dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena itu awal yang mengakibatkan pahala kebaikan kita hilang dan sirna di akhirat nanti.
Semoga kita bisa ngambil hikmahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.